Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Endang Puji Lestari dari SMP IT Al-Firdaus Samarinda, calon guru penggerak Angkatan 11 Kalimantan Timur. Di sini saya akan menyajikan aksi nyata dari modul 1.1 yang sudah saya pelajari. Silakan menyaksikan. Pada sesi kali ini, saya akan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana dari modul 1.1 telah kita pelajari tentang filosofi pendidikan nasional yang ada di Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara. Latar belakang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun dalam hidup tumbuh berkembangnya anak. Anak bukanlah kertas kosong yang harus diisi, melainkan anak sudah membawa kodratnya, dan seorang guru menebalkan garis-garis samar yang ada pada anak. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dengan berbagai ide yang dimiliki dari Ki Hajar Dewantara, ada satu konsep yang luar biasa. Di dalamnya terdapat kodrat alam dan kodrat zaman yang menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa setiap anak mempunyai zaman yang berbeda dalam pembelajaran. Maka dari itu, sebagai guru harus bisa mengikuti zaman yang ada untuk memberikan pembelajaran. Karena sejatinya guru harus menuntun anak agar sampai tujuan dengan diimbangi oleh pembelajaran budi pekerti di dalamnya. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Perasaan yang cukup terkejut karena saat diaplikasikan di kelas cukup menantang karena banyak perubahan yang dilakukan. Supaya merasakan adanya perubahan dalam pembelajaran dengan menerapkan sistem amal, maka mampu menumbuhkan dan mengembangkan kekuatan kodrat murid agar dapat mewujudkan murid yang merdeka. Dalam hal ini, guru merancang pembelajaran yang berpihak kepada murid, di mana pembelajaran dirancang berdasarkan kebutuhan, cara belajar, dan kesiapan dari murid itu sendiri. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Yang pertama, merancang pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Yang kedua, melakukan kegiatan tanya jawab yang kaitannya dengan kesiapan belajar. Hasil selanjutnya dijadikan landasan dalam merancang pembelajaran. Yang ketiga, melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa dan mengidentifikasi kompetensi siswa. Yang keempat, melakukan refleksi terhadap siswa, bertanya tentang bagaimana pembelajaran yang sudah berlangsung. Yang kelima, menindaklanjuti hasil refleksi terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Berikut adalah pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Saya berkolaborasi dengan teman sejawat untuk berdiskusi menyiapkan perangkat pembelajaran serta mempersiapkan lingkungan belajar yang nyaman. Pada kegiatan pembelajaran, saya menyajikan materi pembelajaran dalam bentuk bahan ajar dan LKPD sesuai dengan gaya belajar siswa, supaya memudahkan siswa dalam memperoleh bahan pembelajaran dan siswa lebih mudah untuk memahami tujuan pembelajaran. Dalam mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid, belajar dengan perasaan yang senang dan gembira tentunya sangat penting. Maka dari itu, membiasakan hal-hal yang positif seperti mengucapkan salam, menanyakan kabar, meminta maaf, dan mengucapkan terima kasih serta pujian baik untuk dilakukan dalam pembelajaran. Selain itu, saya juga menerapkan etika positif
seperti adanya sholat duha di pagi hari secara berjamaah, murojaah berjamaah, serta membaca Asmaul Husna setiap hari Jumat. Saya merasakan bahwa setiap murid mempunyai kemampuan mereka masing-masing. Saya harus siap untuk menuntun mereka pada tujuannya dengan kodratnya yang berbeda-beda. Saya memberikan ruang untuk mereka menampilkan kreativitasnya dalam pembelajaran, karena pendidikan berpusat pada murid. Saya juga memberikan refleksi di setiap pembelajaran yang dilakukan oleh murid, serta memberi umpan balik dari hasil refleksi yang ada. Saya memberikan motivasi dan nilai budi pekerti yang ada di dalam pembelajaran. Berikut ialah foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan. Yang pertama ialah tahap perencanaan. Saya merancang pembelajaran yang berpihak kepada siswa dan berinovasi menggunakan media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Dengan rekan sejawat, saya berkolaborasi untuk meminta saran dan masukan mengenai strategi pembelajaran yang akan saya gunakan. Yang kedua, yakni tentang pelaksanaan kegiatan. Berikut pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah, yakni diawali dengan KST manajemen diri, kemudian menyatakan secara langsung bagaimana kesiapan belajar siswa. Berikut gambaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran tidak hanya dilaksanakan di dalam kelas saja, tetapi kegiatan pembelajaran juga dilaksanakan di lingkungan terbuka atau di luar kelas. Di sini, anak-anak mampu memahami secara langsung konsep materi yang sudah dipelajari. Yang kedua, ada bentuk pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas, di mana mereka menggali wawasan dan informasi melalui teknologi yang sudah disediakan oleh sekolah. Berikut rangkaian akhir dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Siswa dituntut untuk berkreativitas, di mana mereka mampu mengembangkan potensinya dengan cara mendemonstrasikan atau mempublikasikan hasil daripada pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Yang kedua, mereka merefleksikan diri pembelajaran apa yang diperoleh dari kegiatan yang sudah berlangsung. Yang ketiga, yakni refleksi. Refleksi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Refleksi apa saja yang disampaikan? Yang pertama yakni apa yang saya rasakan. Yang kedua, pembelajaran apa yang dapat diambil dari proses yang sudah kita lalui. Yang ketiga, ide atau gagasan apa saja yang timbul selama kegiatan. Yang keempat, dampak atau perubahan positif yang paling saya rasakan. Hal terakhir yang akan saya sampaikan dari tugas aksi nyata ini yakni tentang testimoni, baik testimoni dari rekan guru dan murid. Terima kasih, sampai jumpa di tugas berikutnya. Dadah.